Iman yang bertumbuh di tengah krisis memberi kesempatan kita untuk menjadi saksi Tuhan yang lebih efektif. Suatu pagi, seorang wanita tua duduk di kursi kayu di depan rumahnya yang rusak karena banjir semalam. Banyak barangnya terendam dan hampir tak mungkin ia mampu membelinya yang baru lagi. Tapi saat ditanya, ia menjawab dengan mata berbinar, "Tuhan tetap baik." Saudara, kata-kata yang sederhana ini seperti cahaya yang tetap bersinar di tengah-tengah puing hidupnya yang suram. Bagaimana mungkin seorang yang sedang mengalami kemalangan bisa berkata demikian? Pernahkah saudara merasa iman saudara seperti tanaman kecil yang akarnya akan terhempas keluar karena banjir besar yang melanda? Ketika ujian datang bertubi-tubi, apakah saudara sempat berpikir, mengapa Tuhan tidak menghindari saudara dari pencobaan-pencobaan semacam itu? Saudara, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 menulis, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, Yakobus menganggap pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan, karena Yakobus melihat dimensi spiritual yang ada dari pencobaan. Secara fisikal, pencobaan itu mendatangkan kesusahan, kerugian, dan penderitaan. Tetapi dari sudut spiritual, semua itu merupakan medan latihan bagi iman yang akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang manis. Saudara, di daerah tandus, pohon yang bertahan hidup adalah pohon yang akarnya mampu menembus jauh ke dalam tanah untuk mencari air. Tanpa musim kering, akar itu tidak akan pernah bergerak sedalam itu. Demikian juga dengan iman kita, saudara. Iman yang hanya tumbuh dalam kenyamanan cenderung dangkal. Tetapi iman yang tumbuh di musim kering justru kokoh dan tahan badai. Namun saudara, kekuatan iman kita bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Ada pribadi yang lebih dahulu melewati demi kita. Pribadi itu bernama Yesus. Disalib, ia percaya penuh pada Bapa meskipun langit tampak gelap. Dan karena ia menang atas penderitaan dan maut, kita pun dapat memiliki